Fadilah surah Al-Baqarah, surat yang sering kita baca di setiap tasyakuran kita, ada kenduri, ada baca doa kita. Surat Al-Baqarah, baik awalnya, pertengahannya maupun akhirnya, baginda Rasulullah memotivasi kita. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir, innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Fadilah pertama dari surah Al-Baqarah itu, ketika surat Al-Baqarah dibacakan di rumah kita, maka rumah kita akan kabur itu daripada gangguan-gangguan syaitan. Ya, termasuk karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman itu kan mempercayai bahwa kita hidup di dunia ini tidak sebatang kara, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya manusia saja, tapi ada jin juga yang Allah ciptakan berdampingan hidupnya dengan kita. Ada juga para malaikat yang Allah ciptakan hidupnya juga berdampingan dengan kita untuk mengawasi kehidupan kita. Ada juga para syaitan, iblis juga yang hidupnya berdampingan dengan kita, punya tugas untuk menyesatkan kita. Sehingga banyak sekali itu hadis-hadis dari baginda Rasulullah dikatakan bahwa kita ini sebetulnya selalu dipandang oleh syaitan. Syaitan itu senantiasa membisik di telinga kita apapun pekerjaan kita. Sampai ketika kita meniatkan diri kita untuk pergi salat saja, setan berbisik, uzkur hadza, uzkur hadza. Ingat ini, ingat itu. Itu ketika kita niatkan diri kita untuk salat. Baru pakai baju, kata setan, coba ingat ini, coba ingat itu. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ada ingatan pekerjaan, urusan dunia, urusan apapun itu, sering kita ingat ketika kita beranjak untuk pergi salat. Sampai kita dalam salat kita masih pikiran dengan pikiran dunia tadi. Siapa itu? Setan yang berbisik di telinga kita. Ada lagi disebutkan bahwa ketika kita sudah dihidangkan makanan itu, setan mengamati ini orang makannya nanti baca bismillah atau tidak. Kalau dia awali dengan bacaan bismillah, maka setan mengatakan kepada bala tentaranya, setan katakan kepada anak-anaknya, hari ini kita tidak memiliki makanan. Artinya orang yang makan tanpa mengucapkan bismillah, setan ikut campur dalam makanan kita. Kalau setan sudah ikut campur dalam makanan kita, dalam hidangan kita, keberkahan akan hilang dari makanan kita. Makan yang semestinya menjadi semangat kita untuk beribadah, menjadi penguat tubuh kita untuk senantiasa beribadah, rupanya dengan makan tadi karena hilang keberkahan, orang makan jadi lemah untuk beribadah. Makannya terlalu banyak tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tadinya sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran, jadi lemas, tertidur dia. Salat tarawih jadi malas-malasan karena makannya kebanyakan tanpa bismillah juga tadi barangkali. Begitupun ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, setan itu sudah berbisik, setan sudah menunggu, ini orang masuk rumah pakai salam, pakai bismillah atau tidak. Kalau tidak, setan akan mengatakan kepada anak cucunya, hari ini kita punya tempat tinggal. Makanya rumah kemudian tidak lagi ada keharmonisan antara suami dan istri. Anaknya selalu ngebantah perintah orang tuanya. Si suami tak pernah melihat indah lagi seorang istrinya. Istri sudah tak mau lagi ngobrol dengan suaminya. Kenapa? Barangkali dalam kehidupannya itu setan ikut nimbrung juga. Karena peringkat paling tinggi daripada nilai setan itu dalam menggoda manusia, bukan menggoda manusia dalam korupsi, bukan menggoda manusia untuk membunuh orang lain, bukan menggoda manusia untuk berperang satu sama lain, tapi yang paling tinggi yang diberikan oleh iblis, rajanya setan, itu ketika melihat ada bala tentaranya bisa menjadikan dua pasangan suami istri bercerai. Itu godaannya besar. Makanya Masya Allah kita perlu sekali itu mengusir setan-setan yang ada pada rumah kita, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tetap ada, sakinah mawaddah warahmahnya tetap ada. Salah satunya baginda Rasulullah katakan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan kabur, lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.